Wis, halo. Ada BCS, ada Hani. Halo teman-teman semua, happy weekend ya. Hari ini Sabtu kan. Ketemu lagi di live IG-nya Hati Yang Gembira. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih anak-anak zaman sekarang tuh bisa ke luar negeri gitu buat kuliah ya, terutama ya. Gitu. Kita tunggu orangnya nambah sedikit ya. Sambil nunggu. Wait. Nah, jadi buat teman-teman yang belum kenal aku perkenalin sekali lagi ya. Ya, jadi nama aku Steven dan aku mewakili Hati Yang Gembira buat kita bisa sama-sama ngobrol dengan sesosok pemuda hebat gitu di zaman sekarang yang bisa survive di luar negeri. Karena kan topiknya hari ini gimana sih kita bisa sama-sama belajar, atau misalkan ada nggak sih teman-teman di sini yang misalkan takut juga untuk belajar di luar negeri gitu. Nah, di sini kita bakal kupas sebenarnya menyeramkan itu nggak sih gitu dari orangnya langsung gitu. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol sama teman dari Bright Community Service. Jadi Bright Community Service adalah komunitas atau organisasi di mana orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang hebat gitu. Nah, salah satunya adalah Precious, dan kita bakal ngobrol sama Precious hari ini gitu. Mungkin Precious kalau udah siap boleh request join kali ya. Halo, ada Luisa, ada Osi, Ian. Halo guys. Mungkin boleh request. Halo teman-teman semua yang baru join, happy weekend. Wis, halo Pre. Halo. Halo. Jadi Halo. ya teman-teman semua, kita perkenalin di sini ada Precious, dan Precious ini kedengaran nggak Pe suaraku? Kedengaran. Kedengaran ya. Oke. Ya, jadi Precious ini adalah sosok anak muda, ya aku ulang sekali lagi, dan dia sudah kuliah di luar negeri gitu. Jadi mungkin Precious boleh ngejelasin sedikit kali ya tentang siapa sih seorang Precious ini, umurnya berapa, kuliahnya di mana? Mungkin ini pada penasaran nih ya. Precious ini kuliah di mana sih gitu. Oh iya, boleh. Aku perkenalin diri dulu kali ya. Ya, Halo boleh. semuanya, nama aku Precious. Kayak kata-kata Precious beneran. Terus aku umur 18. Aku sekolah di Belanda, di The Hague University of Applied Sciences. Aku yakin nggak semua orang tahu itu karena nggak gitu terkenal sih sekolahnya. Tapi aku currently in Indonesia, tapi aku sekolah di The Hague, Netherlands. Dan aku year kedua di The Hague, and I am taking International Communication Management as my major. Oke, untuk umurnya Pre, tadi belum nih umur nih. Oh, belum ya tadi. Oh, umur aku 18 tahun. Dan aku udah, ya. Ya guys, jadi Precious ini termasuk cepet ya buat kuliah ya Pre ya, umur 18 ya. Udah tahun kedua ya. Um, Mungkin cepet kali ya, cepet. Karena kamu Karena, Axel ya? Kamu pernah Axel ya? ya aku Axel. sekolahnya programnya akselerasi, jadi lebih cepat daripada orang lain. Ya. Oh. Jadi kita rangkum sedikit ya supaya teman-teman yang mungkin baru join ini bisa paham, kan ada yang beberapa yang baru join. Jadi ini dari Belanda, ambil komunikasi ya Pre ya berarti ya. 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 Dan sekarang dia tahun kedua. Berarti lulusnya berapa sih Pre kalau di Belanda itu? Kalau boleh tahu? Jadi kalau di Belanda ada tiga tahun sama 4 tahun, dan I took the 3 years program. Jadi aku akan lulus 2 tahun lagi, 1,5 tahun lagi, 2022 mungkin. Ya. Iya, iya. Semoga aku lulus. Ya, berarti belum umur 20 udah lulus kuliah ya, Pre ya? Udah Iya, S1? belum. Iya. Iya. Nah, inilah guys. Jadi Precious ini adalah salah satu pemuda di Indonesia yang merintis pendidikan di luar negeri. Sebelum umur 20 dia harus udah S1 gitu. Jadi menurut aku dia hebat banget. Dan di sini kita cerita dikit kali ya, Pre, buat masa lalu dulu kali ya, sebelum Precious ini bisa mengenal Belanda, bisa kepikiran buat kuliah di luar tuh kenapa sih, Pre, gitu loh. Boleh. Aku jadi awalnya tuh bingung banget. I think most of you guys pasti bingung kan pas pertama kali pilih jurusan atau major yang kalian mau pilih. Terus aku pertama mau ambil psikologi, terus tapi nggak jadi. Terus aku akhirnya memilih untuk cari komunikasi, dan kebetulan kakak sepupu aku
dia tinggal di Belanda. Terus jadi dia tawarin aku kayak, kamu mau nggak ke Belanda aja gitu bareng aku. Jadi bareng dia, nanti dia yang jagain gitu. Terus papa mama seneng banget karena ada yang jagain kan. Kalau enggak mah Oh, papa iya. mama aku keluar. Jadi terus aku pikir kayak, oh ada satu university yang cocok juga sama aku. Karena university aku ini beda, nggak kayak yang lain. Karena kalau lain lebih kayak teori, aku lebih kayak praktikalnya dan langsung hands-on experience-nya. Jadi aku kayak lebih into itu juga. Dan belajar di Belanda itu lebih um, it's cheaper daripada misalnya US atau Australia gitu sih. Oke, sebelum kita ngomongin harga dan sebagainya deh, berarti sebenarnya pemantik utama Pre bisa kuliah di Belanda adalah kakak sepupu Pre. Iya, kakak sepupu aku kayak tawarin gitu, terus aku kayak menarik juga sih dia ceritain aku tentang Belanda dan stuff kayak gitu. Dan aku juga pernah ke sana sebelumnya lihat sekolah dia, and I really love the school because the architect is really good too, and ya yeah, teachersnya juga bagus sih. Yeah. Oke, kalau gitu dari semua yang ada mendukung Pre sampai akhirnya Pre bisa kuliah di Belanda, menurut Pre siapa yang perannya paling oke lah, paling wah mendorong banget nih sampai Pre ini bisa kuliah di Belanda gitu, sampai bisa menginjakan kaki di universitas Yang pasti nomor satu Tuhan lah ya. Dia Tuhan. dia banyak lah ya. Oke. Tapi nomor dua, probably orang tua aku. Karena orang tua aku nggak pernah apa ya, kayak kalau pre mau apa, ya udah pre ambil gitu. Karena dia teach aku bahwa hidup ini punya aku dan aku yang ngejalanin, bukan mereka. Jadi mereka 100% support apapun decision aku sih. Jadi tanpa bantuan orang tua aku, kayaknya aku nggak akan um, masuk ke sekolah itu, karena mereka support aku emotionally, physically, also financially, karena aku belum bisa bayar. Oke, itu nih ya, kata-kata orang tua ini kita keep dulu nih. Kita next dulu lanjut ya. Nah, Boleh. sekarang kok kamu bilang katanya cheaper, di sana tuh lebih murah gitu. Nah, emang bedanya sama kuliah lain apa sih? Maksudnya, apakah cuma di Belanda doang atau karena universitasnya atau karena jadi kemarin juga sempat searching-searching katanya ada juga kalau misalkan bisa dapat bantuan dari KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia bisa dapat lebih murah atau gimana. Nah, yang pernah tahu nih gimana nih bisa lebih murah tuh gimana sih? Oh, kalau ngomongin beasiswa dulu kali ya. Kalau Ah, boleh, boleh. aku nggak dapat bantuan dari KBRI sih, karena aku emang kalau di Belanda ada agensi sendiri gitu dari sekolahnya. Jadi aku diurusin sama agensi itu dan nggak perlu bayar karena sekolah yang bayar mereka. Terus tapi kalau misalnya beasiswa dari KBRI aku nggak begitu tahu, karena I think KBRI Belanda nggak support kita beasiswa or financially kayak gitu sih. Tapi aku dengar dari Cina katanya ada, dan yeah, I think it's not the same for every country. Tapi kenapa relatif lebih murah? Ya, kalau aku research aja sih, dan aku lihat bahwa Belanda emang lebih murah rumahnya. Karena misalnya di Australia 700 euro baru dapat kayak berapa square feet of home. Di Belanda itu udah lumayan gede gitu, 700 euro ya. Itu udah bisa dapat 3 kamar rumah gitu. Jadi kesimpulan intinya deh kita tarik kesimpulan bahwa di Belanda ini bisa dibilang paling murah dari antara semua universitas di sekitar sana. Actually Europe sih, Europe in Europe general ya. bilang lebih murah daripada Amerika atau Australia. Oke. I would say yes. Nah, sekarang pertanyaannya ini deh. Kalau mereka kan tinggal di sana udah 2 tahun berarti nih ya, udah masuk 2 tahun. Tapi Ya, sekarang mungkin di Jakarta karena COVID ya. iya. Pre balik ke sana berapa nih? Kapan nih kalau boleh tahu dulu nih? I think I'm going back next week, tapi aku belum tahu juga. Jadi Sedih banget meninggal ya berarti. Eh, Tadi mau ngebahas ini, kalau misalkan Pre balik ke sana, selain kakak sepupu Pre yang jagain Pre itu siapa sih yang jagain Pre? Atau organisasi apa gitu yang mungkin Pre setiap hari datang ke sana atau misalkan ada komunitas ibadah apa gitu, apapun gitu yang menemani Pre ketika Pre di sana itu apa sih? ya, jadi actually PPI. Jadi di Belanda itu ada namanya PPI. I think every country have a PPI. Tapi in particular Belanda itu Den Haag, itu kataku PPI itu aktif banget. Jadi pas kamu datang kamu langsung dikenalin gitu sama banyak orang, dan emang komunitas Indo kita relatif kecil. Jadi itu semua jadi kayak keluarga gitu. Tapi aku ada komunitas
Kristen Katolik karena cari komunitas kayak Soul gitu kayak baca punya Soul itu relatif susah karena orang-orang Belanda ini kan kayak majority-nya ateis dan gak percaya Tuhan, jadi susah gitu untuk cari komunitas yang percaya Tuhan. Jadi aku punya komunitas ini namanya KMK. Itu sih kayak dimana aku kasih tahu sorrows aku, dan itu emang benar-benar safe space aku sih untuk semuanya. Dan karena aku waktu pas lama datang sana paling kecil, jadi aku kayak punya banyak kakak dan cici, koko dan cici banyak banget yang bisa bantu aku untuk segala hal sih. Nah, tadi Pre sempat nyinggung sedikit tentang, oh KPPI itu pasti ada kok di mana-mana, hampir selalu relatif ada. Nah, gimana sih cara mencari KPPI sendiri? Atau mungkin teman-teman ada yang kurang ngerti nih KPPI apa gitu, mungkin Pre bisa jelasin. PP itu kalau nggak salah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi itu tempat dimana kayak orang-orang Indo berkumpul di satu negara itu dan represent orang-orang Indonesia. Tapi nggak di setiap negara tuh PP-nya aktif gitu. Kayak ada beberapa negara yang nggak PP-nya aktif, tapi kalau di Belanda tuh PP-nya lumayan aktif banget. Setiap tahun ada kayak pemilihan kabinetnya, kayak pilpres gitu. Terus ada banyak banget acara kayak turnamen futsal, basket, dan segala macam gitu sih, kayak OSIS, tapi untuk warga-warga Indonesia di Belanda gitu. Oh iya iya Aja. iya. Nah itu Jadi, caranya gimana? Tiba-tiba bisa ketemu mereka tuh gimana sih? nah iya, jadi kalau kalian kayak mau ke Belanda gitu, aku rekomendasiin buat ambil agensi ini namanya Dua Bangsa. Jadi pas sama Dua Bangsa ini kita semua di-connect gitu sama PPI. Dan kita harus daftar diri gitu di PPI-nya. Mungkin Pre boleh tulis di komen lagi agensinya apa? Biar Boleh. lihat teman boleh lihat agensi. Ada yang sekalian aku kasih lihat pertanyaan ya. Nah, Pre, ini ada yang nanya nih. Sebelum kita lanjut ya. Gimana sih cara mengatasi cultural shock ketika berada di Indonesia dan Belanda? Banyak Wah, beda. Oh, maksudnya kan di sana kayak mungkin banyak banget ini kali ya. Mungkin di sana banyak orangnya yang berkumpul di situ ya dari berbagai negara. Nah, itu kamu gimana kalau dari kamu sendiri untuk mengatasinya coba? wah, itu pertanyaan yang bagus karena aku pas datang ke sana sangat-sangat culture shock. Karena Belanda itu beda banget ya sama orang-orang Indonesia yang ramah dan saling menyapa, manis gitu. Dan pas aku datang ke sana, aku dihadapin dengan orang-orang Belanda yang cukup ketus dan langsung straightforward gitu ngomongnya. Kalau orang Indonesia kan suka bertubi-tubi, suka kemana-mana gitu kan. Kalau orang Belanda tuh lebih tepatnya suka yang langsung, udah lu ngomong aja apa yang salah dari gue, lu ngomong gitu langsung. Nah itu sih yang membuat aku shock. Tapi karena sekolah aku international, jadi itu helps me to be apa ya, kayak to learn about other people punya culture, terus jadi accept other people punya culture juga. Jadi menurut aku tips dari aku adalah untuk coba cari tahu culture orang lain sebanyak mungkin, terus kalian kayak accept gitu culture-nya mereka, dan coba untuk perhatiin sesuatu yang mereka lakuin itu yang biasanya nggak kita lakuin gitu, karena kadang apa yang kamu lakuin bisa menyinggung orang itu gitu sih. Oke. Nah, untuk accept culture ini berarti kan ada yang pilih-pilih nih ya, ada yang jelek ya, bener ya? Ada jeleknya ada baiknya lah ya, benar. Nah, pertanyaan dari Koko di sini adalah ada nggak sih satu komunitas saja selain yang tadi Pre sebutin yang benar-benar komunitas apapun ya, mau komunitas agama boleh kamu sebutin yang benar-benar menjadi pedoman kamu kayak oh aku jadi tahu nih maksudnya apa yang baik yang harus aku lakuin di sana, atau yang mungkin menurut kamu kayak aduh di sini hal gitu kok biasa banget ya, tapi karena kamu punya pendirian jadi kayak kamu nggak mau gitu loh. Ada kan pasti ada apa ya kultur di sana yang nggak apa ya asing lah di Indonesia gitu, kayak aneh gitu ketika kita melihat mungkin gitu. Maksud koko kayak culture-nya mereka yang aneh dari buat kita. Iya betul, maksudnya aneh dalam arti negatif ya, bukannya aneh karena kita nggak ini ya, karena kita um, orangnya bukan, tapi karena kayak gimana ya, lifestyle mereka lah yang mungkin berbeda sama kita gitu. Mereka very ignorant gitu sih. Yang aku nggak suka adalah mereka kadang kayak memakai masker gitu kan, itu kayak mereka masih tetap nggak mau tuh pas awal-awalnya. Nah, gara-gara mereka masih kayak, mereka karena kan mereka sangat demokrasi banget kan negaranya. Jadi kayak mereka emang kayak maunya diri mereka sendiri gitu, mereka maunya freedom, nggak mau dikengkang gitu lah. Jadi
sometimes it's a good thing, sometimes it's a bad thing, tapi ya kelemahan juga bisa menjadi keuntungan. Tapi menurut aku itu yang aku agak nggak suka sedikit sama orang Belanda, karena mereka kadang suka ignorant gitu tentang Nah, apa hal-hal. jadi beda gitu kan kalau misalkan mungkin orang tua kamu pasti bilang pakai masker bagi, tapi mungkin orang-orang di sana kayak bilang pre, ngapain sih so pakai masker dan sebagainya gitu. Nah, Ya, gimana cara kamu tuh bisa menetapkan pendirian kamu gitu? Apa ada orang yang benar-benar support kamu atau komunitas yang kamu ya komunitas Kristen mungkin yang kayak tadi Pre udah bilang, atau mungkin teman-teman kamar Pre gitu, atau teman serumah atau gimana gitu, roommate atau gimana? kalau menurut aku sih kayak itu kan dari diri sendiri kan, itu tergantung kita mau memakai masker atau enggak. Jadi menurut aku kalau dari aku sih pribadi, karena aku mau melindungi orang lain dan diri aku, jadi aku memakai masker itu. Jadi bukan karena aku mau ikut-ikutan orang lain atau seperti itu, tapi itu semua dari diri aku sendiri sih kalau tentang masker ya, gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita coba pindah topik sedikit nih ya tentang kita ngebahas KBRI gitu, kedutaan besar. Pernah krisis ini berhubungan besar gitu, secara langsung ya? Berhubungan apa Kak? Contoh mungkin tangan paspor, atau mungkin pre sakit akhirnya datang ke kedutaan besar, atau misalkan diundang, pernah nggak sih? Ya pernah. Jadi temen aku juga ada pernah paspor ini ketumpahan air di dalam tasnya, semuanya basah dan paspornya nggak bisa dipakai lagi. Nah, KBRI bisa bantu kalian untuk hal-hal kayak gitu. Terus KBRI juga kadang suka kasih lowongan kerja gitu buat anak-anak muda yang mungkin lagi cari lowongan kerja menjadi sekretari atau something kayak gitu. Resepsionis, sorry bukan sekretari, resepsionis atau something kayak gitu. Mereka bisa kasih. Terus waktu itu aku juga ikutan. Mereka adain selalu setiap tahun tuh adain pasar raya di mana itu Indonesian culture, everything, makanan Indo, guling, sesuatu kayak gitu, semuanya ada tuh di waktu itu, dan bule-bule pada datang semuanya kayak gitu. Nah, mereka kan butuh volunteer, and I did volunteer, dan setelah itu aku dikasih 50 euro per harinya, and which I volunteer for 2 days, jadi 100 euro, dan aku diundang berkali-kali ke KBRI untuk makan bersama sama dubesnya sendiri, gitu sih. Kesimpulannya Pre ini cukup aktif ya untuk organisasi, terus kegiatan-kegiatan di Belanda ini aktif. Ya lumayan sih, karena aku suka banget berorganisasi dengan orang. Aku suka berinteraksi dengan orang-orang, dan organization makes me feel like I'm involved in something that is like bigger than like I'm a part of something bigger gitu. Dan itu membuat aku jadi kayak okay, I like organization gitu sih. Nah, Jadi sih Pre, gimana untuk teman-teman nih misalkan pengen ke KBRI langsung, apa bisa langsung datang terus mengajukan diri, atau emang harus diundang, atau harus mengajukan surat dari universitas, atau gimana tuh? um, itu sih kayaknya kakak harus kayak bikin kayak reservation dulu buat kesana mau bikin paspor atau something kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau nanya-nanya tentang sesuatu gitu bisa langsung masuk deh. Tapi harus bawa paspor sama residence permit. Oh, oke. Okay. Kecuali kalau yang tadi pasportnya hilang itu ya? Iya, kalau misalnya kayak mau bikin paspor atau sesuatu kayak gitu, nah itu mesti telepon dulu aja. Itu gampang banget untuk cariin nomor teleponnya KBRI, dan tempatnya juga gampang banget dicari kok. Oke, berarti kita dengar kalau misalkan ke sana ada apa-apa selalu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia gitu ya. Ya. Oke, nangkep nih sekarang. Nah, aku pengen nanya singkat nih, kan mungkin teman-teman ada yang kepikiran, oh jadi pengen nih ke Belanda, kok kelihatannya kayak asik nih gitu. Kalau pengen survei dulu nih buat teman-teman yang pengen meluangkan waktunya ketika liburan ke Belanda, bagusnya musim apa nih, Pre nih? Coba kita pengen tahu sedikit dah. Januari sampai Belanda tuh terkenal sama tulipnya ya. Tulipnya kalau Oke. makan tuh bagus banget. Nah, aku recommend untuk datang spring sih. Ya, before summer. Karena itu di April gitu. Jadi itu dimana cuma satu-satunya waktu dimana tulipnya bermekaran gitu, dan itu indah banget. Dan kalian Berarti harus kalau ke sana. survei tempat langsung berarti di April. April. Tapi aku yakin banget kayak nggak semua orang bisa pergi cuti atau kayak langsung pergi April. Jadi menurut aku winter is also nice because you got the fully Christmas experience gitu sih di Belanda. Berarti antara 2 bulan itu ya tadi ya. Oke, next. Setelah pre di sana dan udah tahu nih misalkan kita orang baru kan di Belanda kan, misalkan orang baru di Belanda. Kira-kira apa yang perlu adaptasi pertama sih? Mungkin dari makanan kah, atau dari budget pengeluaran gitu kan? Kayak mungkin kaget kan sama uang euro yang jauh lebih besar daripada
eh, rupiah gitu. Nah itu gimana, Pre? Mas, apa yang perlu kita adaptasi sih? Mungkin makanan atau gimana? Ya, aku would say um, emang mesti kayak perhatiin financial plan lu sih pas lu ke sana. Soalnya pas nyampe sana, you kan harus kayak kuota and such like that. And kuotanya juga itu ada monthly plan-nya, jadi lu harus kayak financial plan. Tapi menurut gua yang paling penting itu lu bakal shock sama how much food apa kayak Dutch food itu expensive banget menurut gue, agak lumayan terlalu expensive. Tapi itu karena pas pertama aku datang kita semua pasti selalu transfer dari euro ke rupiah, makanya itu jadi mahal banget. Misalnya 1 euro sama dengan 16.000, kita selalu transfer kayak gila. Kroket aja 32.000, woy, itu terlalu mahal gitu kan, itu cuma satu biji doang. Nah, jadi menurut aku kalau misalnya makanan di sana mendingan masak sendiri sih. Soalnya makanan Belanda ya itu aja kayak kroket. Oh, tapi ada satu makanan Belanda aku itu favorit kayak orang-orang Indo biasanya, namanya kapsalon. Apa sorry? Kapsalon. Jadi cup Eh? itu jadi kapsalon itu bawahnya itu salad. Terus abis itu ada dagingnya. Terus abis itu ada kejunya gitu. Jadi kayak burger tapi kayak pakai salad gitu, tapi enak banget. Itu harus banget coba. Wajib ke sana ya berarti ya? Iya, kalau ke sana harus coba kapsalon. Oke, siap. Nah, melanjutkan yang tadi ya. BTW kalau teman-teman mau nanya bisa nanya di bawah ya tentang kuliah ke luar negeri. Jadi, aku pengen menyimpulkan sedikit sih. Maksudnya dari apa yang mereka sudah berikan ini. Sebenarnya gue pengen tahu aja sih lebih tepatnya. Ketika Pre udah selesai kuliah tahun depan, apa sih rencana Precious untuk mungkin kerja di sana atau lanjut S2 di sana atau kerja di Jakarta atau bantuin papa mama kerja? Ya, kok nggak tahu ya. Nah, itu dari Pre gimana nih? Rencananya, plannya? Atau Um, nggak boleh? Boleh kan? boleh boleh. Kalau aku Kayak, tuh aku aku suka melihat kayak aku nanti 5 tahun ke depan tuh kayak gimana ya gitu loh. Aku suka bikin plan itu, tapi aku tahu belum tentu itu jalan. Tapi for now my plan is aku akan kerja 3 tahun minimum. Terus habis itu mungkin aku akan ambil S2 di sana, tapi aku belum tahu juga itu. Tapi aku akan definitely kerja di sana karena aku suka karena aku belajar di international environment, so I would want to work in an international environment juga sih. Gitu. berarti bagi Pre akan lebih baik ketika Pre kerja 3 tahun di sana terus kuliah ini. Ya buat cari experience-nya dulu, karena kalau menurut aku kalau ambil S1 S2 tapi nggak ada experience-nya itu kurang bagus, tapi bagus juga mungkin buat orang lain, tapi aku lebih prefer untuk ambil satu dulu kerja baru S2 gitu sih. Nah, kalau untuk kerja, teman-teman di sana Pre apakah berpikir hal yang sama gitu sampai akhirnya Pre pengen ikut kerja, siapa tahu satu kantor atau misalkan siapa tahu satu perusahaan atau gimana tuh? Kalau dari teman yang Pre tahu. Majority aku sih maunya kerja di sana sih, tapi ada banyak juga yang pulang tahun ini karena kan COVID nggak bolehin, kayak it's kind of like gimana ya, blocking the path of kayak kerja gitu di sana. Jadi mereka pada pulang dan kalian cuma dikasih 1 tahun untuk cari kerjaan, therefore mereka pulang balik ke Indo. Tapi majority of mereka maunya kerja di sini sih kalau bisa. Oh, kerja di Belanda ya? Iya, kerja di Belanda maksudnya ya. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Syadiali. Gimana sih supaya nggak homesick gitu? Apalagi ini kalau dilihat dari Instagramnya mungkin kalian bisa stalk Instagram Precious ini dia terlalu famous ya. Nah, gimana cara Precious ini menjawab permasalahan ini gitu loh kan? Aduh, kangen ya sama mama, sama adek gitu. Gimana nih caranya? Biasanya aku apa ya, kalau homesick langsung call papa mama sih, terus langsung call teman-teman aku juga, walaupun sambil nangis callnya sambil aku mau pulang gitu, tapi ya call sama mereka membuat aku jadi kayak rest assured that I'm going to be okay. Sama aku biasanya pergi juga sama teman-teman yang lain, karena aku bilang kayak teman-teman yang di Belanda jadi kayak keluarga kecil kita gitu, jadi hangout sama mereka tuh rasanya kayak hangout bareng keluarga juga gitu loh. Ah, iya, iya. Oke, oke. Berarti mengatasi ya mau nggak mau video call aja gitu via media sosial. Iya. Nah, ini ada dari Ernest. Ah, bagus juga nih. Bagaimana sih kamu bisa belajar bahasa Belanda?
Em, Nggak bisa bahasa Belanda ternyata. aku cuman bisa dikit-dikit doang dan itu pun basic doang, cuman kayak kalau misalnya ditanya Bon mau atau enggak ya mau atau enggak gitu, tapi aku bisa kalau misalnya ditanyain bisa bahasa Belanda atau enggak aku bilang itu very very little karena aku emang juga baru kan di sana. Tapi aku belajar dari Duolingo sih, itu bantu banget Duolingo. Kalau kalian nggak tahu, Duolingo is like this app where you can belajar satu bahasa apapun itu, dan dia bakal kayak ada task yang mesti lo lakuin setiap minggunya atau setiap harinya gitu sih. Dan itu bantu aku cukup. Dan juga Google Translate is my best friend pas di Belanda. Tapi majority kalau kalian mau ke Belanda, kalian nggak usah bingung kok kayak, aduh gue tapi nggak bisa bahasa Belanda, ini itu. Majority orang Belanda bisa bahasa Inggris. Oke, ngomongin soal bahasa, tapi kalau dilihat dari, berarti kalau dilihat dari kuliah universitas nasional ini berarti nggak diwajibkan untuk bisa berbahasa Belanda ya? Iya enggak, karena sekolah aku kan international school, jadi dan di sekolahku bisa pilih international atau kalian mau bahasa Belanda juga bisa. Kalau if you guys are fluent in Belanda, of course you can take it. I'm not that fluent, jadi aku akan take international gitu sih. Berarti saran untuk teman-teman di sini adalah kalau misalkan pengen keluar negeri tapi takut bahasa asli, bahasa negaranya, ya kita ambil yang internasional itu ya. Yes. Mungkin ada pertanyaan lain nggak nih dari teman-teman nih? Ada yang agak offside sih. Agak keluar jalur sih. Kenapa? Gimana? Hilang rasa kecewa. Emang kamu di Belanda kecewa, Pre? Enggak kan? Enggak sih, enggak ada rasa kecewa ya. Oke, oke, oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Oh, dari Carluisia. Kebiasaan orang Belanda yang menarik menurut kamu tuh apa sih, Pre? Nah, kebiasaan orang-orang sana nih, boleh dibahas sedikit nih. Apa ya kebiasaan orang Belanda yang menarik buat aku? Um, apa ya? Kebiasaan. Bodoh amat yang tadi kamu bilang ya. Tapi itu Tidak. nggak menarik ya. Ya, menarik. Sebenarnya menariknya itu tuh mereka bisa apa ya kayak jadi kalau misalnya kalau di Indo kan kita biasanya kayak kalau marah sama orang pasti kayak cuma diem-diem doang terus dipendam dalam hati gitu kan, nggak bisa ngomong. Oh sama bos apalagi nggak bisa dong, kayak di Indo tuh marah-marahin Ada bos gitu, singkatan ya. marah-marahin dosen. Kalau di Belanda itu very very outspoken and very very straightforward, yang menurut aku menarik karena mereka sama guru pun nggak mesti pakai bapak atau ibu kan. Nah, jadi pertama aku ke sana, aku ngomong pakai sir and miss di sana karena aku kebiasaan juga di Indo kan harus sopan. Nah, tapi kalau di Belanda tuh mereka malah kayak marah gitu karena mereka dibilang kayak udah super tua banget pakai sir sama miss. Oh, Panggil langsung aja tuh pakai nama. Kayak Koko oh. bayangin Koko panggil dosen Koko pakai nama langsung. Woi Budi gitu. Kan Oh, agak aneh menurut gue. Asep gitu ya. Tapi itu menarik sih. Ya, oke, oke. Sekarang kok nangkep nih, artinya Pre juga harus mengadaptasi diri Pre sendiri di sana ya. Itu kan Ya. kesimpulannya. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk mengadaptasi dari segi pembelajaran, apakah sesulit itu, Pre? Dari, maksudnya kan di Indonesia pakai bahasa, mungkin beberapa banyak orang pakai bahasa Indonesia, terus esai-esai dan sebagainya, apakah di sana sama gitu, ada SIPG, atau misalnya pelajaran jauh lebih sulit ketika di luar? Atau... Yes, I would say kayak pertama adaptasinya agak lebih susah karena tapi Hmm? aku sekolah high schoolnya di Jubilee School Jakarta. Nah itu juga kan international punya sistem, jadi aku nggak gitu shock sih karena aku udah di prepare gitu di sekolah. Tapi I would say I did struggle for a while. Di year one aku did struggle, tapi di year 2 aku jadi tahu gitu kayak oh orang orang bule kayak guru-guru bule lebih suka kayak gini gitu sih. Dan aku lebih banyak group worknya. Yang aku find it difficult itu group worknya kadang, karena kan itu banyak banget orang dari banyak culture jadi satu terus punya opini masing-masing, kalau marah pakai bahasa masing-masing gitu kan jadi gak ngerti. Tapi I learned to love each and every one of them sih, jadi akhir-akhirnya gitu sih. Oke, untuk nih, ya maksudnya kalau mau ngobrol lagi boleh mau nanya. Cuman kalau dari Koko sendiri, ada nggak
pertama ya, sarannya untuk teman-teman yang mau keluar negeri, apa sih yang paling harus mereka siapkan? Mulai dari mental, atau mungkin dari eh, data, atau mungkin bahasanya, atau mungkin ikut apa sih kursus ya? Belum ke Belanda harus kursus dulu ya? Kalau kalian mau kursus boleh. Iya. Nah, Kalau sepupu aku nah, pertama kursus dulu sih. apa yang perlu disiapkan dari diri sendiri, Pre? Kalau diri nih, saran dari Precious. Koko udah sebut sih, kok harus siapin mental karena the fear. Oke, pertama pasti kalian pas datang ke sana pasti kayak, wow, gue bebas dari orang tua gue bisa hidup sendiri, gue mau jalan sendiri, bodo amat. Tapi menurut aku mental kalian harus disiapin tuh bahwa it's not going to be easy, it's going to be super hard, and things will not go your way. Tapi ya memang lu harus jalanin gitu karena lu emang udah sekolah di Belanda, lu mau ke sana dan lu akan tekunin sampai habis. Mental lu Oh, harus mau tekunin sampai habis sih. Kalau lu cuma mau datang ke sana setengah-setengah, menurut gue mendingan lu mundur dulu aja. berarti harus dari diri sendiri punya keinginan yang kuat ya? Ya, Nah, kalau saran Pre untuk mungkin ada orang tua atau mungkin yang membiayai deh, saran Pre apa nih kalau untuk mereka gitu? Apa yang harus mereka berikan? Mungkin support atau mungkin kata motivasi atau apa nih kalau dari Pre sendiri? Buat orang tua deh. Ya. I would say trust. Kayak I would say trust sih karena if you don't trust your kid, if you terus-terusan tanya mereka kemana, mereka bakal capek sendiri dan eventually mereka nggak kasih tahu parents sih. Tapi itu bukan yang aku lakuin ya, karena Oh, iya. Ya. papa mama aku nggak terus-terusan tanya aku di mana atau gimana gitu. Tapi menurut aku harus punya trust karena pas waktu papa mama ya papa mamasan anaknya ke sana, papa mama berarti udah trust bahwa mereka bakal lakuin yang terbaik yang mereka bisa dan mereka bakal jalanin yang terbaik untuk banggain papa mama sih. Itu yang aku mau bilang. Berarti trust ya Pre ya. Ya. Oke. Eh, kayaknya itu aja sih. Mungkin ada teman-teman. Coba aku baca chatnya ya. Oh, kosong nih cerita ini. Mungkin udah itu aja. Oke. Ntar ya, Pre. Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pre untuk menyemangati kita di sini di Indonesia. Pre masih di, maksudnya ketika Pre kan cerita dari pendidikan dari luar negeri nih. Ada kata motivasi yang buat kita kita nih pelajar atau yang ingin belajar ke sana untuk semua orang ada mungkin yang ingin Oh, Pre sampaikan. mungkin untuk nggak takut mencoba, Hmm? karena kalau misalnya takut mencoba dan kamu belum lakuin apa-apa, ya udah kamu akan menyesal sendiri. Oke, thank you Pre. Poin sedikit untuk pembicaraan kita hari ini. Uh, Jadi kita hari ini udah bicarain tentang gimana cara kita bisa keluar negeri, mulai dari investasinya, dari diri sendiri, mulai dari komunitas apa yang kita butuhkan, bahasa apa, sampai akhirnya kita bisa mengetahui bahwa untuk kita bisa menginjakkan kaki di sana itu dari diri kita sendiri gitu, kan berani untuk mencoba gitu. Oke, thank you Precious untuk hari ini. Mungkin segini aja. Sorry kalau misalkan kita berdua ada salah ngomong, ada salah kata-kata. Semoga teman-teman suka dengan konten kita dan semoga pembicaraan ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Oke, happy weekend. Iya. Bye bye. God bless you. Bye. Pamit ya.